Salah satu hal yang paling sering gue rasain ketika pulang dari kumpul bareng teman-teman yang notabene-nya ngelakuin hal-hal di luar apa yang gue lakuin, itu pasti sering aja ngerasa kok kerjaan mereka kayaknya kelihatannya lebih gampang ya, atau kayak ngerasa kerjaan mereka lebih profitable daripada kerjaan yang kita lakuin sekarang, ataupun kayaknya bahkan lebih mudah dan kedepannya kerasa lebih menjanjikan gitu. Apakah hal itu tuh sebenarnya wajar atau enggak, dan apa yang harusnya kita lakuin untuk menanggapi apa yang kita rasain di waktu itu, dan apakah kita perlu untuk ngelakuin apa yang teman kita lakuin? Ternyata hal itu biasa disebut shiny object syndrome. Nah, shiny object syndrome sendiri adalah perasaan ketika kita ngerasa silau atas apa yang orang lain kerjain. Hal ini biasanya kita rasain ketika kita ngeliat pencapaian orang itu ternyata lebih besar dari apa yang kita duga, ataupun kita ngerasa apa yang mereka lakuin tuh kelihatan lebih mudah daripada apa yang kita bayangin gitu. Dan gak menutup kemungkinan juga karena adanya sebuah tren di rentang waktu tersebut yang bikin kita ngerasa silau akan pencapaian mereka, sehingga kita cenderung ngerasa apa yang udah kita lakuin, kita bangun selama ini itu terasa sia-sia. Padahal salah satu sebabnya yaitu kita belum ngelihat hasil dari apa yang kita lakuin selama ini, ataupun hasil yang kita lakuin selama ini ternyata bawah dari apa yang kita bayangin sebelumnya. Dan shiny object syndrome sendiri sebenarnya nggak masalah sih selama itu belum mengganggu produktivitas kita sehari-hari. Karena dalam dunia nyata ini SOS sendiri sebenarnya lebih mengarahkan kita untuk mengikuti apa yang sedang tren di waktu itu, atau bahkan saran-saran dari teman-teman kita yang mungkin sebenarnya nggak terlalu relevan untuk diri kita, tapi kita ngerasa kayaknya cocok gitu untuk mengikuti apa yang disarankan oleh teman kita, karena kita ngerasa apa yang udah kita lakuin itu belum memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, dampak buruknya kita jadi sering ngebandingin antara hasil dari pekerjaan kita yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita ngebandingin dengan hasil dari kegiatan orang lain yang ternyata kita ngelihat itu lebih berhasil daripada apa yang kita lakuin. Dan hal ini nyambung banget dengan experience gue sekarang sebagai ilustrator. Nah, singkat cerita aja, sebenarnya gue mau mulai karir sebagai ilustrator itu adalah switching dari hal yang sebelumnya umum, yaitu graphic designer, dan lebih mengerucut lagi ke arah ilustrasi seperti itu. Karena gue selama ini adalah nge-freelance, paling kerasa ketika lagi sepi orderan. Nah, hal itu yang bikin memacu sindrom ini tuh kayak bangkit lagi gitu, kayak terpantik lagi. Dan itu apalagi ditambah dengan kita kumpul dengan orang yang memiliki pekerjaan di luar dari dunia yang sedang kita geluti saat ini. Misal ada teman gue yang dia menggeluti peternakan, kayaknya kita ngelihat apa yang dilakuin di peternakan tuh kok kayaknya lebih mudah, ataupun kayak lebih menghasilkan, lebih berprofit daripada apa yang udah kita bangun sekarang. Nah, selain itu juga sama dunia ilustrasi dengan target market yang berbeda. Misalnya ada orang yang dia fokus untuk membuat NFT. Waktu itu ketika rame NFT, gue sendiri terpacu untuk nyobalah ikut tren NFT, dan akhirnya nggak kemana-mana juga. Maksudnya NFT-nya juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu dapat market yang baik. Sedangkan apa yang udah gue tekuni sebelumnya, yaitu di dunia desain kaos, itu ya nggak berkembang banget gitu. Karena seringnya gue pindah-pindah dari satu market ke market yang lain. Dan sebenarnya salah satu yang menyebabkan shiny object syndrome ini sering kita rasain, yaitu karena kita kurang fokus aja sih sebenarnya. Kurang fokus sama apa yang kita lakuin sekarang, seperti itu. Dan dengan kesibukan gue kesana kemari mengejar apa yang itu bukan sesuai needs yang gue ambil sebelumnya, itu malah lebih kayak sibuk tapi nggak produktif gitu. Karena sebenarnya sibuk dan produktif kan sebenarnya beda ya.
Dan yang memperparah keadaan ini sebenarnya salah satunya adalah ketika kita maksain apa yang nggak kita suka ataupun nggak kita nyaman untuk ngerjainnya, itu kita paksain. Ternyata di situ malah membuat kita nggak bisa maksimal di apa yang kita paksain. Kedua, yang udah kita punya skill di situ, yang tinggal kita kembangin, itu malah kemana-mana. Maksudnya tercecer gitu lah, nggak sesuai dengan apa yang kita targetin sebelumnya. Nah, terus akhirnya kira-kira gimana solusinya? Yaitu ya tadi, kembali ke fokus. Nah, akhirnya gue menarik diri dulu lah sebentar untuk bertanya kepada diri sendiri ataupun nanya ke orang lain yang punya helikopter view gitu. Jadi yang dia bisa ngelihat gue dari kacamata yang berbeda gitu kan. Gue nanya ke dia lah, istilahnya kira-kira apa yang gue lakuin ini bener apa enggak. Dan mayoritas emang lebih menyarankan untuk fokus aja apa yang udah kita bangun sebelumnya, kita fokusin di situ, ataupun lebih menekuni lagi apa yang udah kita bangun di situ. Karena sebenarnya hal apapun yang udah kita niatin, yang udah kita bangun di situ, pasti tetap nanti ada hal baru yang bisa dikulik dari situ. Entah itu target market yang baru, cara memproduksi suatu gambar yang baru, art style yang baru, ataupun media menggambar yang baru, membuat produk baru yang sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Outputnya apa, output yang baru, pasti akan ada hal-hal baru ketika kita menekuni atau berfokus pada itu hal yang udah kita tekuni sebelumnya. Nah, salah satu jawabannya yaitu mengevaluasi apa yang udah kita lakuin selama beberapa tahun terakhir. Karena dengan evaluasi itu kita bakal tahu apa plus minus yang kita punya. Dan setelah gue berfokus, akhirnya gue menyadari satu hal. Ternyata gue mengejar apa yang kita sebut shiny itu bukan karena gue pengen, tapi karena gue takut. Takut apa? Takut apa yang gue kerjain itu hasilnya itu nggak sesuai dengan yang gue bayangin. Dan gue takut ketinggalan tren, ataupun gue takut tanda kutip ketinggalan pasar. Dan intinya kita nggak perlu untuk bisa melakukan semua hal untuk memuaskan semua orang gitu. Ya kita cukup dengan fokus aja, kita fokus lagi kepada apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang udah kita targetin sebelumnya gitu, yang butuh dengan jasa kita, butuh dengan diri kita, butuh dengan produk yang kita buat. Kita lebih fokus ke situ aja. Ataupun kalau emang butuh memperluas market, itu nggak perlu untuk switching yang terlalu jauh. Dan untuk keluar dari lingkaran setan ini ya karena kan muter-muter di situ aja ya, ngelihat orang yang kelihatannya lebih bagus, gue belajar hal itu, ternyata hal itu nggak segampang itu, terus gue pindah lagi ke hal lain yang gue pikir hal itu adalah hal yang lebih profitable, lebih mudah dilakuin. Dan akhirnya gue memutuskan untuk rebuilding, membangun kembali. Dan hal pertama yang gue lakuin adalah gue mengidentifikasi lagi strength, weakness, ya kemampuan gue, apa yang gue mampu, apa yang gue nggak mampu, dan mulai untuk meningkatkan apa yang gue mampu dan gue bisa di situ. Dan kadang sekarang udah mulai mikir gimana caranya untuk mengoutsourcing apa yang gue nggak mampu. Maksudnya gue butuh untuk ngelakuin hal itu, tapi gue nggak bisa maksimal di itu. Contoh ngoding, bikin website gitu gue bisa, ngeditnya dikit, nggak se-expert orang-orang yang emang udah di bidangnya. Dan sekiranya gue nantinya butuh untuk punya website sendiri, gue bakal lebih fokus gimana caranya nyari orang yang bisa ngebantu gue ngerealisasiin website itu gitu. Karena sebelumnya gue mikir apapun hal itu gue lakuin sendiri gitu. Gue butuh website, gue belajar website lagi dari nol, belajar ngedesain, belajar WordPress, Elementor dan lain-lain, cuma buat memenuhi kebutuhan gue sendiri gitu. Dan ternyata hal itu tuh nggak benar, karena kalau kita ngelakuin hal kayak gitu, apa yang harusnya kita lakuin malah nggak kita lakuin, dan yang nggak kita harusnya lakuin malah kita lakuin, dan itu makan pikiran banget. Sebenarnya shiny object syndrome itu nggak bisa kita hilangin sepenuhnya dari diri kita. Kenapa? Karena ya selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, itu pasti bakal
kita bakal ngelihat hal-hal baru yang dilakukan oleh orang lain itu berdampak ke kita gitu loh. Mungkin kita berekspektasi bahwa hal itu gampang untuk dilakuin, ternyata enggak. Dan pada akhirnya untuk berfokus kepada apa yang kita lakuin sekarang, untuk mengembangkan apa yang kita lakuin sekarang, itu jauh lebih penting daripada mengejar hal-hal yang kita silau akan hal itu. So buat kamu yang ngerasa sibuk banget ngejar semua hal kesana sini, lari sana lari sini, ngerjain kerjaan A kerjaan B, tapi ternyata nggak kemana-mana, hopefully video ini bisa bermanfaat lah buat kalian, dan bermanfaat juga buat gua untuk mengingatkan gua untuk lebih fokus ya, untuk lebih fokus kepada apa yang perlu gua lakuin dan apa yang gua bisa untuk ngelakuin hal itu. Hopefully 2025 ini gue berharap bisa lebih konsisten lagi bikin video, konsisten lagi sharing pengalaman di sini di channel YouTube ini, dan kalau sekiranya kalian juga punya insight yang bagus untuk gua, boleh aja ditulis di kolom komen di bawah. Pasti gua balas satu-satu, ataupun gua baca. Biasanya sih gua seneng sih bacain komen kayak gitu, dan interaksi sama orang-orang yang udah ngeluangin waktunya nonton sampai habis, terus sama komen di video ini. Oke, gitu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.